Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifa Cahaya Ramatika dengan NIM G0024-049 dari kelompok A2. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai laporan praktikum anatomi saya untuk soal yang kedua mengenai organa genitalia feminina. Untuk soalnya adalah jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina yang bagian eksternal. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan dulu. Jadi organa genitalia feminina itu terdiri dari beberapa struktur, yaitu mons pubis, kemudian ada labia mayora, labia minora, klitoris, bulbus vestibuli, dan glandula vestibularis mayor. Kemudian saya mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai masing-masing dari strukturnya. Jadi untuk mons pubis itu merupakan timbunan lemak yang bentuknya itu bulat dan ada celahnya. Letaknya itu ada di depan simfisis pubis dan nantinya di bagian kulit di atasnya itu akan tumbuh rambut setelah pubertas. Ternyata di bagian mons pubis ini juga mengandung lian sebacea yang mengeluarkan feromon yang fungsinya itu untuk apa? Untuk menginduksi daya tarik seksual. Kemudian selanjutnya ada labia mayor. Labia mayor itu lipatan kulit yang membentang ke arah cauda dorsal dari mons pubis. Lipatannya ada yang ke arah anterior dan ada yang ke arah posterior. Labia mayor dexter dan sinister itu akan saling bertemu membentuk commissura labiorum anterior dan posterior. Nanti di bagian luarnya juga akan ditutupi oleh kulit yang mengandung pigmen sehingga warnanya terkadang lebih gelap dan ada kelenjar sebasenya juga. Di bagian luarnya itu biasanya ditemui oleh rambut, sedangkan di bagian dalamnya itu halus tanpa rambut. Kemudian next, labia minor. Labia minor itu merupakan lipatan kecil dari kulit yang letaknya itu ada di labium mayor dan vagina, jadi di antara keduanya. Dan untuk labia minor ini juga tidak mengandung lemak dan kulit di atasnya itu halus, lembab dan cenderung berwarna merah. Pada wanita yang usianya sudah memasuki usia pubertas, biasanya di bagian akhir dari posteriornya, dari labium minor, dextra dan sinistra itu akan bertemu atau berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi. Kemudian di arah anterior dari labium minor ini nanti akan terbagi jadi dua lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Di mana untuk lapisan atas itu letaknya di atas klitoris, membentuk lipatan yang menutup glans klitoris yang disebut dengan preputium clitoridis. Kemudian untuk yang lapisan bawah itu letaknya di bawah klitoris, nanti pertemuannya itu akan membentuk frenulum clitoridis. Kemudian lanjut ke klitoris. Klitoris itu intinya berisi jaringan erektil, di mana letaknya itu berada di belakang commissura anterior. Kemudian lanjut ke vestibulum. Vestibulum itu letaknya dikelilingi oleh labium minus. Dan di vestibulum ini berisi lubang vagina, uretra, dan ductus dari glandula vestibularis major. Kemudian yang terakhir itu ada glandula vestibularis mayor, di mana letaknya itu ada di belakang dari bulbus vestibuli. Muaranya itu ada di cekungan antara labium minus. Dan biasanya pada wanita itu kan kerap kali mengalami keputihan. Nah, keputihan ini bisa membuat debris atau sisa dari keputihan yang menumpuk dan menutup ductus glandula Bartholin sehingga bisa menyebabkan kista Bartholinitis. Kemudian untuk vaskularisasi dan inervasinya, untuk vaskularisasinya dari arteri itu ada arteri pudenda interna yang akan mengalirkan darah ke arteri perinealis, bulbo vestibuli, dorsalis clitoridis, dan femoralis profunda. Kemudian untuk venanya itu yang pertama ada vena pudenda externa yang akan mengalirkan darah ke vena sapena magna, vena dorsalis clitoridis profunda, ke vena pudenda interna, dan vena dorsalis clitoridis superficialis, ke vena sapena magna juga. Kemudian untuk inervasinya itu ada dua, yaitu ada nervus cavernosi clitoridis atau nervus langnici pelvici dan nervus pudendus. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai organa genitalia feminina yang bagian eksterna.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.